Kamu harus tahu sih, ada nenek-nenek asal Tiongkok yang udah ditaruh di dalam peti selama 6 hari buat dikubur, tapi tiba-tiba dia bangun dari peti itu buat masak karena lapar. Hah? Gimana ceritanya dah? Jadi ini adalah cerita dari nenek yang bernama Li Shifeng yang umurnya itu udah 95 tahun. Beliau ini tuh tinggal sendirian di rumah dan biasanya dia ini dibantu sama tetangga sekitar buat ngelakuin kegiatan sehari-hari. Oke. Suatu hari, nenek Li ini tuh terjatuh dan kepalanya terbentur sampai dia tuh harus dibawa ke rumah sakit. Tapi akhirnya nenek Li ini sembuh dan balik nih ke rumahnya. Ada nih tetangga yang namanya Pak Ching Wang yang sering ngecek kondisi si nenek ini tiap hari. Nah, suatu hari, 2 minggu setelah kejadian nenek Li ini jatuh, nenek ini tuh lagi tidur dan dicoba tuh buat dibangunin sama Pak Ching Wang karena biasanya jam segitu nenek Li ini tuh udah bangun. Pas dilihat di kasurnya dan coba dibangunin, nenek Li ini tuh gak bangun-bangun. Udah digoyang-goyangin badannya, tapi gak bangun juga. Akhirnya, Pak Ching Wang ini ngecek nih nafas dari nenek Li. Di situ, nafas nenek Li ini udah gak berhembus lagi. Tapi badannya tuh masih anget. Karena ngerasa nenek Li ini udah gak ada, akhirnya Pak Ching Wang dan tetangga sekitar tuh naruh nenek ini di sebuah peti dan kayak kebuka gitu. Buat nanti kalau keluarga atau tetangga ada yang mau datang dan ngelihat nenek untuk terakhir kalinya. Nah, rencananya, nenek Li ini tuh bakal dikubur di hari ke-7. Karena emang keluarga dan tetangga yang datang ini banyak banget. H-1 sebelum dikubur, Pak Ching Wang ini datang nih ke rumah si nenek buat ngecek dan buat nyiapin gitu karena kan besok nenek mau dikubur nih. Tapi pas Ching Wang ini ngeliat, nenek Li ternyata tuh udah nggak ada di dalam peti. Petinya kosong. Dan tiba-tiba Pak Ching Wang ini dengar ada suara dari dapur. Dan pas dicek ternyata nenek Li ini lagi masak. Nah, pas ditanya nih, nenek Li ini tuh jawab kalau dia tuh kelaparan karena udah tidur kelamaan, makanya dia masak nih di dapur karena lapar. Dia nggak sadar kalau dia tuh udah tidur selama 6 hari, bahkan hampir dikubur. Aduh nenek, hampir aja. Mulai hari ini setiap malam Jumat aku bakal bawain program Potmis. Dan aku udah ngundang bintang tamu pertama kita ke studio buat menceritakan kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam, Snow. Malam. Silahkan. Lo tahu kisah tentang stasiun gaib di Jepang yang dinamain Stasiun Kisaragi? Enggak. Jadi, pada tahun 2004, di sebuah forum Yuchan, ada seseorang yang menyebutkan namanya Hasumi, menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Seperti biasa, Hasumi berangkat kerja naik kereta. Biasanya dia hanya membutuhkan 5 hingga 8 menit untuk sampai ke tujuannya. Tapi di hari itu, sudah 20 menit, namun kereta masih belum kunjung berhenti. Telat dong. Setelah kereta melewati terowongan yang tidak biasa, kereta itu pun terhenti di stasiun yang bernama Kisaragi. Oke. Dia turun, lalu mencoba mencari letak stasiun ini menggunakan handphonenya. Tapi GPS-nya juga tidak dapat menemukan di mana lokasi stasiun ini. Loh, Hasumi yang mulai panik memposting kejadian ini di forum tersebut. Stasiun Kisaragi digambarkan sebagai tempat yang kosong, tidak ada kendaraan maupun telepon umum. Informasi mengenai stasiun sebelum dan sesudahnya juga tidak ada. waduh. Untungnya, Hasumi masih bisa menelepon kedua orang tuanya. Sayangnya, mereka juga tidak tahu di mana stasiun Kisaragi ini. Terus? Akhirnya Hasumi memutuskan untuk berjalan kaki, menelusuri rel berbalik melewati terowongan tadi. Tapi, dia tidak pernah kembali lagi setelah kejadian itu. Jadi Hasumi hilang sampai sekarang? Hmm, Kok bisa sih? Bentar. Jangan-jangan terowongan itu... Wibi, kalian merhatiin gak sih? Cewek-cewek tuh punya kebiasaan kalau mau ke toilet tuh minta ditemenin. Iya. Nah, lo tuh harus pastiin minta ditemenin sama orang yang pemberani. Supaya kalau misalkan ada apa-apa, ya lo gak ditinggal sendirian. Iya benar. Gue ada cerita nih Wibi tentang perempuan namanya Zela. Zela ini tuh baru